Halo? Masih mendengarkan? Masih, Mas, masih. Mas. Oke, nggak ada mungkin ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya mengenai drawing dan exploded view. Oke. Tadi itu kita sudah sampai halaman ini ya. Lalu yang selanjutnya adalah pembuatan gambar kerja, part drawing komponen. Ya, jadi kan tadi kita sudah membuat, sebelumnya kita sudah membuat model 3 dimensinya untuk komponennya. Lalu kita buat assembling dari masing-masing komponen yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita bisa membuat gambar kerja baik untuk komponen maupun untuk assemblingnya. Di sini yang pertama adalah untuk drawing komponen ya. Kalau dilihat, kita langsung aja menggunakan latihan yang 6 ya, kalau nggak salah, 7. Latihan yang poros kemarin. Ini kita coba untuk langsung membuat yang ini ya. Lalu materinya kita mulai bahas dari part drawing setup. Mulai dari ini dulu ya, SolidWorks drawing komponen. Oke, berarti saya open dulu latihan 7 poros. Nah, ini ya. Yang sebelumnya kalian kerjakan, jadi ini kita akan lanjut ke drawingnya. Untuk drawing, kita mulai dari File, New, lalu Drawing. Nah, di sini bisa kita tentukan kertas apa yang kita gunakan. Di Polman juga ada standar etiketnya, tapi kalau di buku ini kita menggunakan standar etiket SolidWorks yang sudah ditentukan, yang sudah diberikan. Jadi kita bisa pilih saja yang A3 sesuai dengan soalnya. Lalu ini juga ada A4, A2, A1, A0 tergantung dari kebutuhannya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, seproporsional mungkin. Lalu pilih OK. Nah, di sini kan masih blank, kosong. Lalu kita pilih latihan 7 poros. Klik 2 kali. Nah, di sini dia akan keluar ya. Ini adalah pandangan depannya. Checklist dulu. Ini adalah tampilan komen-komen yang ada. Bisa checklist. Standar 3 view berarti ini akan menghasilkan 3 pandangan langsung. Tuh, dia langsung menghasilkan 3 pandangan. Ini saya hapus dulu deh ya. Di sini langsung menghasilkan 3 pandangan. Ini menggunakan proyeksi apa? Proyeksi apa kira-kira? Amerika, Mas. Amerika, yang lain? Menggunakan proyeksi apa yang digunakan? Amerika, Mas. Amerika ya. Nah, cara merubahnya karena ya di Polman yang kita gunakan adalah Eropa. Di sini ada properties. Jadi tinggal diklik kanan di area gambarnya. Lalu kalau misalnya di sini tidak ada tulisan propertiesnya, tinggal klik panah yang ke bawah. Lalu properties. Nah, di sini yang kita gunakan adalah first angle. Lalu kita apply. Di sini kan masih ya menggunakan, oh di sini sudah berubah malah. Cuman posisinya yang harus kita sesuaikan. Berarti kan ini pandangan dari bawah sini, ini pandangan dari arah sini. Jadi yang ini mungkin kita hapus.
Lalu saya berikan di sini ada projected view. Klik, lalu simpan ke bawah, ini adalah pandangan atasnya ya. Ini sudah berubah ya, dia sudah otomatis berubah. Kalau saya ulangin, standar 3 views. Nah, dia sudah berubah langsung menjadi proyeksi Eropa ya, sesuai dengan tadi angle yang kita gunakan, first angle atau third angle ya. Ini saya hapus lagi. Nah, di sini juga sebetulnya bisa kalian ambil. Nah, biasanya nanti di sini ada model view-nya, latihan poros. Nah, nanti sebetulnya di sini ada pandangan-pandangan yang lainnya seharusnya. Nah, jadi kan di sini sudah ada pandangan depannya ya. Ini pandangan yang akan kita gunakan. Itu untuk model view, berarti kita memilih model yang mana yang akan kita buat gambar kerjanya. Lalu di sini ada projected view, berarti kita membuat pandangan selanjutnya. Ya, kalau di sini kan berarti kalau ke bawah pandangan atas. Kalau saya arahkan ke atas ini berarti jadi pandangan bawah. Kalau saya arahkan ke kanan berarti ini jadi pandangan kirinya. Pandangan yang kita lihat di arah kiri sininya gitu ya, kita simpan di kanan. Begitupun seterusnya. Atas, bawah, ini kiri, ini kanan. Sesuai dengan pandangan proyeksi Eropa. Auxiliary ini untuk bagian-bagian yang miring. Kalau di materi yang gambar manual, ini untuk pandangan langsung atau proyeksi langsung ya. Nah, jadi dia melihatnya miring. Ini kan kalau saya lihat dari pandangan atas, dia kan bentuknya seperti ini ya. Tuh, dia kan jadinya ada bagian yang ini kelihatan karena dia kan miring. Padahal yang kita butuhkan adalah kita lihat arah sini tegak lurus terhadap kemiringannya. Jadi yang kita gunakan adalah auxiliary view untuk menjelaskan bagian yang slot di sini ya, untuk pasak yang di situ. Saya hapus. Lalu di sini section berarti untuk memotong. Nah, di sini bisa untuk horizontal, di sini vertikal, di sini ada auxiliary, miring, di sini ada 3 poin, ini untuk yang melingkar. Jadi nanti tinggal dipilih titik sumbu, titik tengahnya di mana, lalu pemotongannya ke arah mana. Ini sama untuk pemotongan yang kalau misalnya motongnya miring ya, nah ini bisa digunakan. Contohnya misalnya kalau horizontal, saya buat horizontal begitu. Kalau misalnya ingin berstep, ini tinggal dipilih yang ini, single offset, klik di mana, lalu geserkan kemana. Dia akan berstep ya, karena pemotongan terkadang kan nggak hanya lurus-lurus aja, bisa berstep, bisa tadi yang miring, kalau untuk yang lingkaran, jadi disesuaikan dengan yang dibutuhkan. Juga sama, tapi dia langsung kembali ke garis awalnya. Jadi bisa dibuat berstep seperti ini ya, tergantung dari yang dibutuhkan. Ini hanya contoh aja ya. Nah, nanti hasilnya ya otomatis seolah-olah dia dipotong, hasilnya bagaimana. Seperti itu untuk potongan. Lalu detail ya berarti untuk mengambil detail di bagian-bagian yang kecil.
Contohnya di sini ada undercut. Undercut di sini kan dia kecil ya. Kalau diberikan dimensi di sini kan rada susah mepet-mepet. Nah, bisa diberikan detail. Lalu kita simpan di misalnya di sini gitu ya. Nah, yang harus diingat, detail itu kita mulai dari huruf belakang atau dari Z. Jadi ini kita ganti jangan C tapi Z. Karena dari awal huruf itu untuk pandangan dan potongan ya. Kalau untuk detail kita awali dari belakang huruf. Jadi nanti diperbaiki di soal ya, karena di soal itu seingat saya dia berderet dari huruf awal. Nah, skalanya yang digunakan kalau 2:1 terlalu kecil, kita ganti menjadi 5:1. Di sini ada. Dia akan berubah di scale yang ada di bawahnya ya. Jadi tinggal diklik 2 kali, nanti propertiesnya dia akan muncul. Ini untuk hurufnya. Lalu kita scroll ke bawah. Lalu di sini ada scale. Tinggal dipilih mau scale berapa banding berapa. Untuk standarnya 5:1, tapi disesuaikan dengan skala umum yang ada pada gambar. Kalau misalnya skala umumnya 1:5, diperkecil 5 kalinya, ya pakai aja skala 1:1 gitu ya. Karena kalau misalnya skala umumnya 1:5, kalian pakai detail dengan skala 5:1, otomatis kan jomplang ya. Jadi disesuaikan untuk proporsi pandangannya. Itu untuk detail. Lalu di sini ada broken out, berarti ini kita potong. Kita potong untuk potongan lokal atau sobekan. Seperti itu. Ini bisa kita preview. Nah, jadi ini potongnya hanya daerah sini aja gitu ya. Kalau kita lihat di soal itu dia diameter berapa? Diameter 38, berarti kita bagi 2 menjadi 19 ya. Nah, jadi dia akan tersobek ya. Kalau sudah kita checklist, kalau ingin diedit juga bisa. Broken out section, edit sketch. Karena daerah sini masih kurang ya, belum terpotong. Begitu, exit sketch, selesai. Begitupun nanti yang ada di sini juga sama ya, tinggal di broken out section. Ini coba kita samakan dulu, 3:19 berarti sama ya. Nah, jadinya dalam kondisi tersobek. Lalu yang selanjutnya break view, berarti ini kita perpendek. Jadi kita perpendek, contohnya kalau misalnya ada poros yang panjang gitu ya, karena layout di kertasnya mepet, ini bisa kita perpendek pandangannya, tapi ingat dimensinya dia tetap sama. Ini bisa kita pilih break line-nya tipenya seperti apa, cut direction-nya seperti apa, bisa horizontal, bisa vertikal. Lalu ini ada straight, ya berarti nanti dia lurus gitu ya. Ini zigzag, ini versi ISO lama, ini macam-macam. Bisa digunakan yang ini atau yang ini. Kita pilih yang ini ya, yang curve. Misalnya ini saya perpendek ke arah situ. Nah, jadi kan dia menghilang ya. Hanya bagian yang tidak kita perpendeknya saja. Lalu di sini ada crop. Crop itu untuk mengambil pandangan sebagian saja. Jadi nanti bisa dibuat dulu sketch-nya. Misalnya bagian sini akan saya crop gitu ya.
Lalu saya pilih crop. Rada lemah. Oke, saya ulangin dulu. Halo, sebentar. Saya juga rada lupa. Nggak aktif ya. Ini saya skip dulu ya. Nanti harus saya cek lagi kenapa dia nggak mau. Oke, kurang lebih itu untuk pandangan-pandangannya. Ini saya hapus saja karena nggak perlu ya. Berarti di sini yang kita butuhkan adalah pandangan view E, lalu di sini ada view D. Ini proyeksi langsung ya masing-masing. Langsung kita lihat di arah panah D-nya dan arah panah E-nya. Lalu kita buat pandangannya seperti ini. Nah, yang ini sebetulnya sudah saya lihat dari arah A sini ya, yang miring. Nah, di sini boleh kita ganti menjadi, kalau misalnya di sini yang A, di sini yang B, berarti ya diganti dengan B. Lalu untuk posisinya ini bisa kita rubah dengan di sini alignment, break alignment. Nah, di sini jadi bisa kita pindahkan ke manapun yang kita inginkan. Lalu tadi kalau dilihat kan ini di break view. Saya pilih pandangan yang ini, lalu saya ambil bagian sini saja. Sebetulnya yang ditampilkan kan hanya bagian sini aja ya. Nah ini cukup kita klik, lalu kita drag ke samping, dia akan full gitu ya, menghilang. Ini pun juga sama, drag ke samping, dia juga akan full menghilang. Jadi ini untuk pandangan B-nya, sama dengan yang di sini ya. Ini sudah, lalu yang selanjutnya adalah view D. Ini kita ganti jadi view A. Nah, di sini kan detailnya A, B, C. Nah, ini kita ganti jadi Z, Y, dan X. Karena untuk detail harus kita cantumkan dari abjad belakang. Untuk pandangan dan potongan itu dari abjad depan. Ini sudah. Untuk yang view B, kita tambahkan untuk yang view A. Berarti yang dilihat adalah untuk menjelaskan pasak ini ya, profil pasak. Nah ini kita bisa pilih garis yang di sini saja.
Ini adalah hasil pandangannya, checklist. Lalu panahnya bisa kita pindahkan supaya lebih jelas untuk menunjukkan pandangan yang di situ. Lalu kita beri view lagi, pandangannya adalah yang ini. Klik, 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 dan klik. Seperti itu ya, sama di sini juga tinggal kita geser. Ini juga tinggal kita geser. Di sini masih bisa bergeraknya hanya searah dengan arah panahnya. Klik kanan, alignment, break alignment. Jadi bisa kita pindahkan. Ini sudah untuk pandangan view A dan view B. Ini saya ganti jadi A. Sudah, lalu detail nanti tinggal ditambahkan aja ya menggunakan detail view. Misalnya yang di sini sudah dipilih skalanya 5:1. Ininya adalah Y. Simpan misalnya ya, nanti diikuti aja ya posisi di soal di mana. Itu untuk view ya, kurang lebih sudah dibahas semuanya. Nanti yang crop saya cek dulu kenapa bermasalah. Sudah, kurang lebih nanti tinggal ditambahkan detail satu lagi ya. Lalu pandangan view A dan view B sudah dijelaskan. Hurufnya diganti, ini jadi A, ini B, karena ini kan termasuk pandangan. Kita gunakan dari abjad awal. Ini untuk detail kita gunakan dari abjad akhir. Sudah selesai, kita masuk ke annotation. Di sini kita berikan smart dimension atau model items bisa diberikan, tapi terkadang dimensinya suka rada ngaco gitu ya. Nah, suka rada berantakan kayak begini. Jadi harus diatur-atur lagi, tapi ya bisa digunakan sih kalau kalian mau. Nggak semuanya nggak bisa dipakai, cuman kadang ya mesti rada ngerapihinnya gitu, mesti rada sabar. Gitu ya. Kalau misalnya manual juga bisa. Ini saya hapus aja dulu supaya bersih. Nah, kenapa yang sebelumnya kan saya suruh untuk mengikuti proses machining. Nah, biasanya dengan proses machining itu lebih dimensi-dimensi yang dibutuhkan itu lebih cocok dibanding kalau kita langsung berdasarkan profil kalau untuk benda-benda yang di machining ya. Tadi untuk otomatis bisa menggunakan model items. Ininya yang dipilih adalah dimension, nanti tinggal dipilih plane-nya yang mana. Yes, gitu ya. Nah, ini untuk yang manual. Manual kita pilih smart dimension, lalu klik garisnya. Klik garisnya, disimpan. Klik garis, simpan. So ini ya enaknya bisa kita atur posisinya di mana gitu ya. Jadi nggak begitu pusing. Kalau yang tadi emang dimensi-dimensinya langsung otomatis ada. Paling PR-nya harus sabar aja waktu kalian memposisikannya. Lalu misalnya diameter ini
ini adalah 38. Misalnya ini adalah 18, ini adalah 40. Nanti tinggal diikuti aja dimensi-dimensi yang ada pada soal ya. Lalu untuk dimensi-dimensi yang mempunyai toleransi, misalnya yang 28 dia mempunyai toleransi H6. Jadi di sini tinggal ditambahkan ya, dia ada dimension text, kita tambahkan H6 karena dia kan poros, jadi H-nya dia kecil, kualitas dan range-nya dia menggunakan huruf kecil H6. Lalu di sini juga ada yang diameter 35 plus minus minus 0,01 minus 0,03. Nah, untuk yang toleransi khusus kita tambahkan di sini ada macam-macam. Untuk yang minus-minus kita berikan yang bilateral. Kita isi minus 0,01. Yang di sininya adalah 0,03. Karena di sini simbolnya sudah minus ya. Jadi nanti di sini akan otomatis minus. Nah, kalau dilihat di sini tulisannya masih sama-sama gede ya. Ini diklik. Di sini ada leader ini untuk panah, other ini untuk tulisan. Nah, tinggal ininya kita uncheck. Ini juga kita uncheck. Ini baru kita edit ketinggiannya berapa persen dari dimensi teksnya. Misalnya 06 atau 07 disesuaikan saja. Pilih. Jadinya dia tulisannya lebih kecil ya. Nanti silahkan dicoba dengan yang lainnya. Kalau untuk yang plus minus berarti menggunakan simetrik. Dia jadinya plus minus. Seperti itu. Yang 38 ada yang plus minus 0,02. Berarti 0,02. Ya, otomatis sama. Kita edit ketinggian huruf, ketinggian angka toleransinya 0,6. Kalau terlalu kecil bisa diambil 0,7. Selesai. Ini untuk pemberian toleransi. Lalu tulisan. Nah, untuk harga kekasaran, saya tulisan untuk nomor dulu ya. Di sini ada nomor 1, harga kekasaran umum N8, dalam kurung harga kekasaran khusus, simbol dasar, dan toleransi sedang. Nah, ini kita menggunakan not. Sini misalnya, tol sedang. Lalu di atasnya 1 titik. Karena ada tanda kurung, ini tingginya 7 ya. 7. Kalau di soal tingginya 3,5, kita gunakan standar ISO, jadi tingginya dirubah menjadi 7. Di sini ada tanda kurung. Saya berikan space untuk simbol dasar nanti di dalam kurungnya. Kurang. Oke, sudah. Simpan saja di sini. Lalu sekarang simbol harga kekasaran. Di sini ada surface, finish. Nah, ini simbol dasarnya. Kalau ingin diberikan tulisan, kita berikan di sini. Misalnya di Gerinda gitu ya. Jadi akan keluar tulisannya. Ini untuk yang di machining segitiga tertutup. Dia akan otomatis gitu ya. Ini yang umum.
Kalau tulisannya ingin dihapus juga bisa, ini tinggal dipilih. Tulisan di gerindanya di delete, dia akan menjadi seperti itu. Lalu ini untuk bagian yang tidak mengalami pengerjaan kembali. Ini harga kasaran yang lama ya, versi lama. Terus ya ini macam-macam yang menggunakan standar lain. Yang umum kita gunakan 3 yang teratas ya. Jadi untuk harga kekasaran khususnya, saya berikan simbol ini. Rada kurang lebar, tinggal diklik 2 kali. Sudah, lalu harga kekasaran umumnya adalah N8. Kita simpan di sini. Selesai. Ini saya hapus. Ini juga dihapus. Ini saya hapus. Overall sudah ya untuk pandangan. Jadi nanti silakan dicoba. Disempurnakan, ditambahkan lagi. Di sini kan ada detail satu lagi ya untuk undercut ulir. Lalu view-nya sudah, view A juga sudah. Nanti tinggal diberikan dimensinya saja. Lalu sekarang cara mengedit etiket. Itu editnya kita aktifkan dulu sheet formatnya. Klik sheet-nya, guys. Klik sekali aja. Lalu klik kanan. Edit sheet format. Nah, baru ini bisa kita rubah. Misalnya ini adalah DE 65004. Lalu titelnya adalah latihan 10. Kalau sudah selesai ini yang menggambar bisa diisikan siapa gitu ya. Misalnya saya gitu ya. Lalu tanggalnya kapan? Hari ini tanggal 14, berarti 14/07 atau nggak pakai strip 14/07/21. Nanti siapa yang ngecek, siapa yang mengapprove, siapa yang manufacturing, siapa yang mengkontrol. Bisa diisi. Exit sketch. Exit sheet format. Sudah, berarti kurang lebih ini untuk yang drawing. Di sini baru saya bahas mengenai node, tadi model items dan smart dimension ya. Baru nanti kita bahas di assembling. Surface finish tadi sudah kita bahas. Weld symbol berarti untuk pengelasan, tapi karena di sini nggak ada, jadi nggak bisa saya tampilkan. Hole callout ini untuk dimensi lubang. Geometrik ini untuk toleransi geometri, bentuk dan posisi. Kita belum belajar sebelumnya, jadi ya ini juga belum kita gunakan. Blok untuk membuat blok gitu ya, jadi satu pandangan kita buat menjadi satu blok gitu ya. Nah, center line ini untuk membuat center, garis center. Jadi nanti bisa dipilih begitu, dia langsung keluar. Selesai. Center mark ya berarti untuk yang silinder, yang lingkaran gitu ya. Hatch untuk arsir. Revision cloud kalau misalnya ada yang revisi. Tabel di sini untuk BOM biasanya, bill of material. Atau misalnya kalau perlu general tabel bisa pakai yang ini. Atau kalau lubangnya banyak bisa pakai whole tabel. Ini juga kita nanti gunakan di assembling ya. Sekarang untuk latihan 10 semuanya sudah kira-kira sudah dibahas apa-apa saja yang akan digunakan. Kita lihat di buku. Ini awal pembuatan drawing setup, di sini ada ya sudah tadi kita menggunakan yang first angle. View layout tadi macam-macamnya sudah dicoba.
Lalu annotation tadi sudah ya. Di sini untuk dimensi otomatis, tapi bisa juga kalian memberikan dimensi manual. Lalu ada note untuk memberikan tulisan. Di sini ada surface finish, tadi harga kekasaran sudah diberikan juga. Oh ya, mungkin untuk yang nempel di sini nanti saya contohkan. Surface finish misalnya untuk posisi diameter 28H6 N6 di gerinda. Ini saya tuliskan N6. Di sini kita isi di gerinda. Nah, setelah itu kita posisikan ke garis bendanya yang mana? Yang di sini kan ya, yang diameter 28. Tinggal diklik, dia akan nempel di situ. Nah, di sini juga sama, ada N8 di gerinda. Ini juga sama, klik, dia akan otomatis terbalik seperti itu. Ini juga bisa digeser-geser. Dia sudah otomatis ada garis proyeksinya. Juga sama, bisa digeser-geser, dia sudah otomatis ada garis proyeksinya. Nah, ini harus kita perbaiki. Tulisan di gerindanya kan bukan di bawah sini ya, tapi di atasnya. Nah, ini bisa kita pindahkan aja. Di gerinda ini, kita pindahkan ke bagian sini. Yang di sini. Di gerinda. Jadi kan sesuai dengan standar ISO ya. Dia harus berada di atas garis dan bisa kita baca dari arah depan dan dari arah samping kanan. Ini untuk latihan yang nomor 10. Ada yang ingin ditanyakan? Mas, fontnya harus ISO nggak? Harus ISO pure nggak? Untuk tulisan ya nanti bisa dirubah ya. Waktu kalian membuat tulisan kan nanti bisa dipilih opsinya. Nah, itu bisa kalian ganti menjadi ISO. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Atau bingung? Atau gimana? Silahkan diungkapkan ya. Ini untuk merubah arah panah. Tinggal diklik dimensinya, lalu di sini ada titik ya. Tinggal diklik aja. Dia akan berubah ke arah dalam. Ini kan lebih baik kita berikan ke arah dalamnya. Ini juga sama. Oke, gimana kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Tidak ada pertanyaan ini teh?
Sudah? Cukup? Kalau sudah, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai drawing assembling. Sebelum masuk ke drawing assembling, kita coba buat dulu exploded view ya. Jadi di sini untuk instruksi cara pengassemblingan. Jadi nanti ya kita memberikan ilustrasi gitu ya, cara mengassemblingnya bagaimana. Jadi ya selaku yang merancang ya kita juga kan harus paham cara mengassemblingnya bagaimana. Jadi di sini juga kita harus sambil membayangkan selain dari proses permesinannya, assemblingnya pun bagaimana. Nah, di sini kita gunakan exploded view. Nah, kalau yang di sini kita tinggal pilih bagian mana dulu nih yang akan posisinya terakhir kita assembling gitu ya. Misalnya di sini yang pertama, yang terakhir adalah lubang baut. Baut. Jadi ini tinggal kita pilih masing-masing. Lalu ini bisa kita drag ke atas. Nah, di sini kan komponennya sudah hilang. Ini bisa diklik kembali edit step. Karena kan dimensinya di sini masih berantakan ya, 91, sekian. Nah, misalnya di sini saya berikan 150 misal. Di sini sudah. Lalu apply dan. Nah, yang selanjutnya adalah ini saya tarik ke atas. Edit step kurang lebih misalnya di 100. Nanti untuk jaraknya proporsional aja ya. Dan lalu yang ini misalnya juga sama. Ini adalah 100 juga. Apply dan lalu pena penepat keduanya misalnya jaraknya adalah 50. Apply. Oh, belum aktif ya. Edit step. Ini jaraknya adalah 50. Apply dan misalnya di sini masih kehalangan gitu ya, masih terhalang, pengennya enggak, ya tinggal diedit lagi aja. Misalnya yang ini kurang atas, kita tambahkan menjadi 200. Apply dan yang ini juga edit. Ini jadi 150 atau 125 misal. Ini juga sama di 125. Apply. Yang bawahnya sudah cukup lah misalnya. Ini sudah selesai misalnya. Kalau yang ini dia translasi ya. Jadi bisa ke arah sumbu X, Y, Z, bisa rotasi juga. Kalau yang ini dia menuju ke satu titik. Jadi nanti dia mengacu ke satu titik. Untuk yang sekarang kita gunakan yang regular step. Sudah selesai? Kita oke. Ini nanti bisa diklik di sini, lalu bisa kita pilih collapse. Berarti dia nanti akan terassembling lagi. Lalu kita pilih explode, berarti dia dalam kondisi explode ya, terpecah gitu ya. Ini juga bisa dianimasikan. Bagaimana cara bongkar pasangnya. Seperti itu. Lalu kalau misalnya kalian ingin memperbaiki,
ada di sini. Jadi nanti bisa di edit fitur, nanti balik lagi ke fitur yang di sini. Kalau misalnya tadi jaraknya pengen diperbaiki lagi, nanti bisa di situ. Kalau misalnya kalian membuat beberapa exploded, nanti juga ada di sini. Nanti tinggal dipilih mau dipakai exploded yang mana. Oke, ini untuk exploded view. Lalu kita berikan garis. Di sini itu disebutnya adalah root line. Root line juga sama, dia ada di sini. Jadi yang kita pilih adalah exploded line sketch. Nah, sekarang tinggal kita buat misalnya dari sini di assembly ke bawah checklist. Nah, dia kan akan ada root line-nya ya, garis perakitannya kemana. Misalnya ini saya rakit ke sini, ini panahnya bisa diputar, cuma nanti hati-hati ininya ya. Kalau misalnya salah, nantinya malah jadi berbelok-belok begitu. Jadi ini juga harus diperhatikan. Tuh, jadinya kan dia malah jadi berbelok-belok begitu. Jadi harus disesuaikan dengan arahnya yang betul. Checklist. Baut dengan ini, atau langsung ke bawah aja, nggak apa-apa, karena kan dia berpasangannya dengan lubangnya. Seperti itu. Checklist. Lalu ini juga sama, langsung ke bawah aja. Nah, dia kan yang satu ke arah atas, yang satu ke arah bawah. Jadinya kan dia berstep begitu ya. Nah, ini kita perbaiki, panahnya harus ke arah bawah. Selesai. Oh, satu lagi belum. Ini juga sama, yang satu ke atas, yang satu ke bawah, tinggal diperbaiki. Checklist. Lalu ini berpasangan dengan ini. Lalu poros ini berpasangan dengan ini. Baut berpasangan dengan lubang bautnya. Selesai. Ini juga sama, berpasangan dengan lubang bautnya. Selesai. Ini adalah root line-nya. Jadi arah untuk perakitannya. Kalau sudah selesai, tinggal kita checklist, exit, sketch. Selesai. Nah, kalau di collapse, garisnya menghilang. Kalau di explode, dia sudah ada garis-garisnya ya. Ini untuk exploded view. Setelah itu, kita buat drawing-nya. Make drawing from assembling. Yang kita gunakan adalah kertas A3 juga, jadi yang dipilih adalah A3 ISO. Oke. Nah, di sini kan sudah ada nih pandangan-pandangan utamanya ya yang bisa kita pilih. Ada isometric exploded juga. Ini bisa kita drag, dia langsung ada ya. Lalu misalnya juga ada yang isometriknya, tinggal kita pilih, klik, langsung kita drag ke arah situ. Nah, skalanya bisa diperbaiki. Di sini 1:5. Kalau di sini juga ada keterangannya ya. Coba dulu 1:1. Terlalu besar berarti 1:2. Ini 1:2. Lalu ini juga kita coba gunakan 1:2. Nah, yang gampang gitu ya, yang sudah ada di sini kan sudah kita ambil. Nah, sekarang kita lihat di soal itu,
Ini adalah pandangan atasnya dan pandangan depan dalam kondisi terpotong. Jadi di sini yang saya ambil adalah pandangan atasnya. Pandangan atas saya ambil. Lalu skalanya saya rubah jadi 1:2. Oke. Klik dulu. Lalu saya rubah jadi 1:2. Selesai. Setelah itu saya buat potongan untuk pandangan depannya. Berarti yang saya pilih adalah section view. Lalu yang saya pilih adalah yang horizontal karena pemotongannya horizontal ya. Lalu dia tepat berada di tengah-tengah lubang sini. Tinggal saya klik. Lalu saya checklist. Nah, di sini oke. Nah, di sini bautnya sudah dalam kondisi tidak terpotong ya. Saya ulangin kembali. Itu nanti ketika kalian potong. Nah, di sini ada exclude fastener. Jadi di sini adalah untuk komponen-komponen yang kita ambil dari toolbox, dia mau terpotong atau tidak. Kalau di checklist berarti dia tidak terpotong. Tadi kan di checklist ya, hasilnya si bautnya tidak terpotong. Nah, sekarang misalnya ini nggak sengaja saya uncheck. Oke. Nah, bautnya kan jadi dalam kondisi terpotong ya. Padahal seharusnya kan tidak boleh. Karena ini dalam posisi memanjang. Jadi pemotongannya dalam posisi memanjang. Nah, ini nanti akan kita perbaiki. Untuk arah panahnya, di sini kan nggak ada garisnya ya. Nah, itu bisa kita edit di sini, option, lalu di loading dulu lama sebentar. Dokumen properties, lalu di sini ada view section, yang kita gunakan adalah yang din. Lalu oke. Nah, dia akan berubah secara otomatis ya. Itu sudah, untuk potongannya sudah kita buat. Nah, sekarang, nah, poros-poros ini dia seharusnya tidak dalam kondisi terpotong. Nah, di sini berarti bisa kita edit, klik pandangannya, klik kanan, di sini ada properties. Lalu yang dipilih adalah section scope. Nah, tinggal kita pilih komponen mana sih yang seharusnya tidak dalam kondisi terpotong. Jadi saya pilih yang ini, saya pilih ini, lalu saya pilih ini. Oke, dia menjadi tidak dalam kondisi terpotong ya. Oke, di soal nanti kalian juga harus memperbaiki. Lalu back sebentar. Oke, untuk arsirnya di sini kita lihat masih satu arah semua ya. Satu arah dan besarannya pun sama semua. Nah, ini juga harus kalian perbaiki. Di sini tinggal kita klik arsirnya. Oke, saya ulangi. Jadi arsirnya kita klik. Nah, di sini akan ada properties untuk arsirnya. Material crosshatch-nya kita uncheck. Yang dipilih komponen. Lalu sudutnya yang kita rubah, misalnya 90. Dia akan berubah ya. Lalu di sini adalah besarannya. Misalnya angkanya semakin besar berarti dia semakin rapat. Semakin kecil, dia semakin renggang. Karena bendanya lebih kecil dari komponen landasan, saya pilih misalnya 1,5.
Selesai. Begitupun dengan yang ini ya, sama. Material cross hatch-nya di uncheck, apply to-nya ke komponen, lalu sudutnya kita ganti jadi 90, ininya kita ganti misalnya jadi 2. Ininya ada jenis pattern macam-macam, ada untuk brickstone, ada steel, lalu ada plastik, macam-macam ya. Yang dipilih ini kita ganti aja ke ISO steel. Hampir sama sih dengan yang tadi, yang ANSI 31 ya. Ini juga kita ganti dengan yang ISO steel. Checklist. Nah, dengan begini kan sudah terlihat jelas ya. Komponen yang satu misalnya yang landasan ini dia arsirnya seperti ini, besarannya sekian, yang plat penahan sekian, plat pemegang sekian. Jadi kan lebih terlihat kalau ini merupakan benda-benda yang berbeda gitu ya. Kayak arsir sudah, lalu potongan bisa kita ganti. Kalau misalnya ini mau dirubah menjadi A, nanti otomatis dia akan terganti. Kalau skalanya ingin dihilangkan, tinggal diklik aja. Ini tinggal di delete. Jadi nantinya hanya AA saja ya. Lalu sekarang adalah balun. Untuk balun itu untuk penomoran komponen ya. Nah, untuk balun itu bisa kita pilih di annotation, ada auto balun untuk yang otomatis, balun untuk yang manual. Kalau auto balun, tinggal dipilih auto balun, lalu pandangannya dipilih, nanti dia akan otomatis langsung keluar penomorannya. Nah, yang harus diperhatikan, kalau di sini dia menunjukkan ke sudut garisnya ya. Masing-masing menunjukkan ke sudut garisnya. Nah, ini bisa kita rubah dengan kita ganti ke faces. Kalau misalnya ingin yang nggak ada lingkaran, nanti tinggal dipilih yang non, atau misalnya yang triangle, tergantung maunya pakai yang mana. Karena di soal pakai yang circular, jadi saya pakai yang circular. Selesai. Contreng. Nah, ini bisa kita rubah-rubah posisinya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini juga titiknya bisa digeser-geser ya. Kalau ingin sama persis dengan soal, silahkan. Nah, sekarang kalau kita lihat, nomor 1 adalah plat landasannya. Lalu nomor 2 adalah pena penepat, betul. Nomor 3, oh betul juga, plat pemegang. Lalu nomor 4 adalah baut. Dan nomor 5 adalah plat penahannya. Di sini posisinya sudah betul dengan yang ada di soal. Nah, kalau misalnya yang kalian ternyata nggak sesuai, itu kita lihat di assemblingnya. Misalnya di sini saya klik pandangannya, klik kanan, di sini ada open assembling, dia akan kembali ke sini. Ininya saya collapse-kan dulu. Lalu misalnya socket head ini saya pindahkan ke bawah. Jadi di sini ada landasan, penepat, pemegang, penepat, penahan, baru baut. Nah, kita lihat ke assemblingnya. Kita regenerate. So, yang plat penahan indeks saya ke atasin. Nah, dia kan langsung berubah ya. Jadi posisinya kan dia berubah, yang tadinya ini nomor 5 jadi nomor 3. Nah, penomoran ini
dia berdasarkan urutan assembling yang ada di sini. Yang ada di sini. Kalau sekarang dia kan plat penahan dia nomor 3. Plat penahan nomor 3, baut nomor 5, lalu plat pemegang nomor 4, pena penepat nomor 2, ini nomor 1. Nah, kita rubah posisinya. Penepat ini sudah betul nomor 2 ya. Lalu yang ketiga adalah yang pemegang, yang pemegang betul. Ini saya pindahkan ke sini. Lalu plat penahan ini yang nomor 5. Yang soket head cap screw ini, bautnya dia nomor 4. Pena penepat ini dengan pena penepat ini kan sama ya sebetulnya. Jadi ya dia akan menjadi satu nomor yang sama. Jadi urutannya adalah di sini plat landasan nomor 1, pena penepat nomor 2, plat pemegang nomor 3, pena penepat tadi kan sudah ya nomor 2. Jadi ini kita skip. Soket head cap screw ini nomor 4, plat penahan ini nomor 5, ini kan sama dengan yang ini ya nomor 4. Jadinya urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Kita kembali ke drawingnya. Nah, dia juga langsung otomatis berubah ya. Tadinya kan seperti ini. Ini nomor 1 sama. Nah, tadinya kan nomor 3, sekarang berubah jadi nomor 5 sesuai dengan yang ada di soal. Lalu baut berubah menjadi nomor 4 sesuai dengan yang ada di soal. Lalu yang pemegang juga sama, dia menjadi nomor 3 sesuai dengan yang di soal. Pena penepat nomor 2. Jadi nanti urutan ini dia berdasarkan urutan kalian mengassemblingnya. Sesudah untuk balun, lalu di soal, di exploded-nya itu juga ada balunnya, tapi kalau misalnya kalian pilih auto balun lagi, dia nggak mau keluar. Karena sudah ada di sini yang kalian berikan auto balun. Jadi untuk yang di sini, tinggal kalian berikan manual saja. Karena ini nomor 4, dia akan otomatis langsung membaca sesuai dengan penomorannya. Seperti itu ya. Jadi penomorannya pasti akan sama. Karena berdasarkan tadi urutan yang sama. Ini sudah selesai untuk auto balun, untuk penomoran. Lalu yang terakhir adalah bom ya. Untuk bom itu ada di sini tabel bill of material. Lalu yang dipilih adalah view-nya yang mana saja, sebetulnya sama aja ya. Misalnya yang saya pilih adalah yang ini. Lalu di sini ada bom tipe. Top level berarti komponen-komponennya yang dikeluarkan. Misalnya saya checklist dulu ya. Nah, ini adalah bomnya. Sama ya, kurang lebih. Tinggal nanti description-nya tinggal ditambahkan aja. Ini adalah, ini Kipling, lalu plat penepat. Nanti sisanya tinggal ditambahkannya. Ini bisa diganti namanya. Yes. Menjadi baut inbus.
bisa digeser supaya sama gitu ya. Ini untuk bomnya. Sama bom pun urutan ininya dia akan sesuai dengan part listnya ya, penomoran komponennya pasti ini akan sama. Tadi nomor ini juga berdasarkan urutan saat mengassembling-nya. Itu terus tadi saya pengen membahas mengenai yang ini ya. Di sini ada top level, berarti ini yang ada yang ditampilkan di assembling-nya. Misalnya di sini kan ada assembling nih. Kalau misalnya nanti di sini ada subassembling, berarti yang ditampilkan adalah penomoran komponen-komponen yang ada di sini saja. Kalau misalnya parts only, berarti hanya komponen saja. Yang tadinya ada subassembling, itu dipecah menjadi komponen aja. Jadinya subassembling nggak akan ada di sini. Nah, kalau misalnya nanti kalian membuat gambar yang ada subassembling-nya, lebih baik menggunakan indented. Indented ini adalah gabungan antara top level dengan parts only. Jadi nanti subassembling tetap ada, nanti komponennya pun ada penomorannya. Jadi lebih baik kalau ada subassembling di assembly kalian, untuk bomnya lebih baik menggunakan yang indented. Di sini hasilnya ketika saya pakai semuanya pasti hasilnya sama aja, karena nggak ada subassembling di dalam komponen ini ya. Jadi hasilnya pasti akan begini semua. Sama ya. Oke, paling nanti tinggal ditambahkan misalnya center mark for all holes, tinggal dipilih plane-nya, pandangannya. Itu untuk yang otomatis. Kalau yang manual juga bisa, nanti tinggal dipilih aja lingkaran-lingkarannya satu-satu gitu ya. Lalu kalau misalnya yang center line juga sama, select view, klik, dia akan keluar otomatis. Tapi ya namanya juga otomatis ya, kadang suka ada yang sebetulnya nggak perlu. Ini di delete, ini juga delete, ini saya delete, ini juga saya delete, ini saya delete. Ini saya panjangkan, ini sudah panjang. Jadi seperti itu, sudah untuk latihan yang nomor 11. Mulai dari exploded view, tadi kita edit dulu di assemblingnya, kita tambahkan exploded view, lalu kita tambahkan root line, yang garis strip titik ganda ini untuk arah pengassemblingannya, lalu kita buat drawing dari masing-masing pandangan yang isometrik, exploded, dan pandangan dua dimensinya. Lalu bom juga, dan auto balloon, dan balon manual. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada mungkin ya? Sama ya, kalau untuk mengubah etiket, kita pilih sheet-nya, lalu edit sheet format. Nah, ini kita ganti namanya jadi penumpu penepat. Seharusnya bukan di sini sih. Ini kan drawing nomor ya, tapi harusnya di sini. Penumpu penepat. Sama misalnya nanti digambar oleh siapa, tanggalnya kapan, 14.0
21. Seperti itu kira-kira. Ini untuk latihan yang nomor 11 ya. Mulai dari exploded view, cara membuatnya bagaimana, lalu root line ditambahkan, lalu kita membuat pandangan 2 dimensinya, potongan, penomoran, lalu BOM, part list, di sini juga sudah kita tambahkan. Oke, dari materi, kita lihat bukunya di sini. Assembling sudah dimulai dari membuat yang drawing dokumen solid drawing ya, SL di RW, di RY, W, itulah. BOM dan auto balloon. Di sini ada bill of material, tampilannya seperti ini. Karena di kita itu nggak ada subassembling, jadinya hasil BOM-nya akan hasil bill of material, part list-nya akan sama semua. Tapi kalau misalnya nanti ada subassembling, pasti akan berbeda tampilannya. Lalu ada auto balloon untuk penomoran otomatis, balloon untuk penomoran manual. Exploded view tadi sudah kita bahas ya. Jadi kita membuat seolah-olah langkah untuk assemblingnya bagaimana. Jadi di sini seolah-olah kita bongkar, lalu kita berikan arah pengassemblingannya bagaimana. Ini root line untuk memberikan ilustrasi arah pengassemblingan. Terakhir, di sini ada latihan yang 11, nanti silakan kalian coba juga ya. Oke, di sini ada latihan mandiri, nanti ini kita gunakan sebagai pengganti laporan. Jadi nanti prioritasnya sampai latihan-latihan yang ada di buku dulu, terakhir adalah latihan 11. Nanti bagi yang sudah selesai bisa latihannya, mempersiapkan untuk nanti tes. Coba dikerjakan latihan mandiri 1 untuk komponennya. Ada 4 komponen, di sini ada head-nya, lalu di sini ada hanger-nya, di sini ada handle rubber-nya, di sini ada bautnya. Ini untuk komponennya, lalu assemblingnya ada di halaman 46, latihan mandiri 4. Jadi di sini kalian merakit untuk komponen yang ini ya. Ada rakitannya, ada exploded-nya. Lalu drawing-nya itu ada di halaman 7. Latihan 7 halaman 49. Di sini ada drawing-nya dikerjakan di kertas yang sama. Bagi yang sudah selesai untuk latihan utamanya ya. Jadi nanti bisa sambil latihan mengerjakan latihan mandiri. Jadi nanti dicicil, nanti kalian nggak begitu ribet di akhir-akhir. Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Gimana untuk penjelasannya? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Mas, izin bertanya, Mas. Silakan. Jadi yang latihan mandiri itu tetap harus dibuat gitu, Mas. Soalnya suatu saat buat pengganti laporan gitu, jadi tetap dikumpulin suatu saat gitu. Ya, nanti 1 minggu setelah praktik ini untuk waktunya. Nah, jadi maksud saya itu prioritasnya adalah latihan sampai latihan 11 dulu. Kalau misalnya sudah selesai, latihan mandiri 1 aja dulu, coba dikerjakan sebagai latihan untuk nanti persiapan tes ya.
Karena tes nanti dimulai dari mulai membuat komponen, lalu di assembling, lalu masing-masing dibuat drawingnya seperti yang tadi, gitu ya. Jadi ya latihan lah, sebagai latihan sebelum tes, sekalian juga kalian nyicil untuk tugas pengganti laporannya. Jadi kan nanti nggak begitu banyak ya tugasnya. Seperti itu kira-kira, Rahmat ya. Ya Mas, itu sama di latihan mandiri 1 kan ada yang bahannya rubber ya Mas, karet Mas. Betul. Itu boleh digambar langsung pakai kontur nggak Mas? Langsung menggunakan kontur. Iya, jadi bukan pakai revolve cut gitu. Yang rubbernya. Nah, Oke. Ini boleh aja, karena kan pasti dikerjakannya dengan cetakan ya. Kalau cetakan otomatis langsung jadi. Ini boleh saja langsung kalian buat. Cuman saran saya kalau kalian membuat sketch seperti ini, pusing. Mendingan bikin dulu satu hollow gitu ya, silinder berlubang. Nanti terakhir kalian potong. Nah, pemotongan ini kan sebetulnya nanti bisa diarai ya. Jadi kalian cukup bikin satu aja, sisanya tinggal di pattern. Pakai yang linear pattern. Jadi akan lebih mudah kalau bikinnya begitu, kalau menurut saya ya. Kalau kalian bikin langsung sketch-nya seperti ini, saya khawatirnya malah jadi susah kalian mendefinisikan antar garisnya. Ya terserah aja nanti enaknya kayak gimana. Cuman kalau dari segi prosesnya, bisa langsung dibikin langsung boleh. Karena ini kan dari injeksi, dari cetakan. Jadi cetakan karet. Nah itu boleh aja. Kalau yang di machining, sesuai proses machiningnya. Begitu kira-kira. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Silakan bagi yang ingin bertanya. Jadinya ada yang merekam nggak? Ada Mas. Ada, ya sudah. Oke. Ada pertanyaan? Mas, untuk pengumpulannya apakah semua hari ini jam 4? Enggak. Nanti untuk hari ini itu sampai yang assembling. Hari ini kalau nggak salah sampai yang assembling. Nanti untuk drawing itu di hari besok. Assembling hari ini sampai jam 4. Lalu untuk tugas latihan modeling 2 dan latihan assembling itu hari ini ya, sampai jam 4. Latihan modeling 2 itu yang tadi, yang plat pemegang, plat penahan, dan latihan 8. Ini untuk yang latihan modeling 2. Yang latihan modeling lanjut ya. Lalu yang assembling, ini kalian membuat assemblingnya. Nanti ini yang dikumpulkan dalam bentuk RAR ya. Tapi jangan lupa nanti di screenshot. Karena untuk assembling itu harus dikumpulkan lagi dengan komponennya. Kalau hanya assemblingnya saja, nanti dia akan hilang. Karena dia nyari filenya yang mana nih, nggak ada. Ya udah, jadi nantinya hilang semua. Untuk drawing, nanti tugasnya diberikan besok. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Mas, boleh minta perpanjangan waktu nggak? Soalnya kita kayaknya harus nonton ulang lagi nih video ini gitu. Gitu, untuk belajar lagi gitu. Sampai jam berapa?
Sampai jam berapa kira-kira? Mungkin sama kayak yang tugas kemarin sampai jam 8 besoknya lagi gimana Mas? Sampai jam 8. Ya silahkan diatur-atur aja. Yang pasti kerjakan masing-masing, jangan copy paste, karena kalau copy paste ketahuan. Nanti saya cek satu-satu soal dari filenya. Nanti nilainya juga nggak akan saya kasih nilai untuk tugas-tugas yang copy paste. Jadi ya silakan dipelajari lagi, ya saya tahu juga materinya emang banyak ya, mulai dari modeling sampai drawing. Karena ya mungkin besok saya nggak tahu bisa memfollow up atau enggak, tapi nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan silahkan coba tanyakan aja dulu. Kalau sempat nanti saya coba balas ya. Jadi untuk deadline-nya nanti saya edit sampai besok jam 8 jadinya. Ya Mas, terima kasih Mas. Oke, kalau begitu dari yang lain ada yang ingin ditanyakan? Mungkin untuk sekarang itu dulu Mas, kita sambil jalan juga, sambil belajar lagi dari rekaman yang tadi. Oke, kalau gitu ya. Jadi ya mau nggak mau, saya juga mohon maaf ya harus memberikan langsung semua. Karena dikhawatirkan besok saya nggak bisa memberikan materinya. Kalau diberikan di hari Jumat, nanti kalian terlalu mepet ke tesnya. Jadi nanti malah ya terlalu mendadak lah, jadi takutnya malah hasilnya kurang maksimal ya. Oke, kalau misalnya nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan saja dulu. Kalau sempat nanti saya coba balas, nanti saya coba review apa aja kesulitannya. Lalu silakan dikerjakan. Untuk tugas yang hari ini adalah modeling lanjut sampai ke assembling. Nanti silakan dikumpulkan sesuai dengan instruksi yang ada di Google Classroom ya. Untuk assembling tadi saya jelaskan dibuat RAR-nya karena harus dikumpulkan dengan komponen-komponennya. Lalu jangan asal jangan asal nge-rename ya. Jadi jangan nge-rename-nya jangan sembarangan. Nanti ketika assembling-nya dibuka dia nama filenya berbeda, dia juga akan nanya ini komponennya nggak ada. Sebenarnya komponennya yang mana, jadi harus kita arahkan komponennya yang mana. Terus jangan asal juga mindahin folder atau mindahin tempat assemblingnya misalnya gitu ya. Awalnya ditaruhnya di mana terus dipindahin. Nah, nanti dikhawatirkan akan bingung juga si software ngebacanya ini komponennya yang mana. Jadi hati-hati aja. Kalau bisa ya terstruktur lah tempatnya di mana gitu ya. Jadi nanti nggak bingung ketika ada perubahan atau misalnya nggak sengaja kepindah, jadi waktu ngebuka filenya dia akan bermasalah. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih ya. Mohon maaf juga harus memaksakan semua materinya saya sampaikan hari ini karena memang ada sesuatu yang harus saya kerjakan lagi. Kebetulan bentrok di hari yang sama, di minggu yang sama, jadi rada harus bagi-bagi waktu. Oke, mungkin saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau nanti, saya ulangi lagi, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan coba ditanyakan aja dulu. Semoga saya sempat untuk membaca dan mereview apa kesulitan kalian ya. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Silakan. Yang ingin live silakan ya. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas.